Alat musik yang dapat digunakan dalam pengiring tari misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, alat musik ini disebut alat musik ritmis tanpa melodi adik-adik. Jadi hanya cukup digunakan, tidak ada melodinya, tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Jadi ini termasuk dalam alat musik ritmis. Nah, ini adalah gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang itu membentuk pola segitiga. Dinding tifa itu membentuk pola segi empat dan segitiga. Ini gambarnya adik-adik. Ternyata dinding gendang dan dinding tifa itu membentuk pola bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat. Yang di sini segi empatnya adalah layang-layang. Masih ingatkah adik-adik dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari loh itu semuanya. Kita ingat-ingat kembali ya adik-adik. Nah, sisi itu disebut dengan garis ya, garis pada bangun datar. Lalu sudut itu pertemuan dari dua garis yang saling memotong adik-adik. Ini ya, di sini ada sudutnya. Lalu ada titik sudutnya, itu ujung atau titik pertemuan antara dua garis yang ada. Kita ingat-ingat kembali pada bangun datar. Nah, di sini ada segitiga. Kalian masih ingat bahwa semua segitiga itu memiliki sisi, titik sudut, dan sudutnya itu sama jumlahnya, yaitu 3. Ya, di sini juga ada segitiga siku-siku. Lalu ada segitiga sembarang. Itu jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya juga sama, yaitu 3. Berikutnya, nah di sini ada segi empat. Segi empat itu ciri-cirinya itu pasti memiliki sisi sebanyak 4, sudut sebanyak 4, titik sudutnya juga 4. Nah, bangun datar sendiri ada banyak macamnya. Yang pertama ada belah ketupat. Nah, ciri-cirinya ya sama dengan segi empat. Ada layang-layang. Nah, sisi, titik sudut, dan sudutnya sebanyak 4. Lalu segi empat berikutnya ada persegi. Persegi juga sama adik-adik. Ada persegi panjang. Jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya ada 4. Lalu ada segi empat jajar ginjang. Ada trapesium ya. Ciri-cirinya sama adik-adik. Sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada segi 5. Namanya saja segi 5, berarti sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5, dan sudutnya juga ada 5. Lalu ada bangun segi 6. Nah, segi 6 ini sisinya ada 6, titik sudutnya ada 6, dan sudutnya juga ada 6. Bangun datar yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki titik sudut. Itu tadi sekilas tentang bangun datar adik-adik. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar berikut adik-adik. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Di sini sudah dituliskan pada gambar gajah itu banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Berarti yang di sini pastinya adalah bangun segi 3. Sedangkan gambar gajah satunya itu banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Berarti di sini adalah bangun-bangun segi 4. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu yang B ini. B ini bangun segitiga, berarti banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, titik sudutnya juga 3. Sekarang coba yang A adik-adik. Ya, yang A ada berapa ya? Banyak sisi dan sudut serta titik sudutnya.
Ya, ada 4, berarti ini termasuk segi 4 adik-adik. Lalu gambar yang C. Ya, gambar yang C juga memiliki sisi, sudut, dan titik sudutnya sebanyak 4. Coba gambar yang D adik-adik. Ya, gambar D ini segitiga, berarti jumlahnya 3 ya. Sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya juga 3. Lalu yang E adik-adik. Ya, yang E juga 4, karena segi 4 ini belah ketupat adik-adik ya. Jadi banyak sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Sedangkan yang F adik-adik. Ya, yang F ini banyak sisinya ada 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya juga ada 3. Sekarang tugas adik-adik adalah mana yang termasuk dalam bangun G, H, dan I. Banyak sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya berapa. Itu tugas untuk adik-adik semuanya. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Yuk kita kelompokkan bangun ini dalam bentuk segi 4 atau bentuknya segitiga. Gambar yang pertama itu termasuk dalam segi 4. Kalau gambar yang kedua itu masuk dalam segi 4 atau segitiga adik-adik. Ya, masuk dalam segitiga. Lalu gambar yang ketiga adik-adik masuk ke dalam segi 4 atau segitiga. Ya, masuk ke dalam segi 4. Yang nomor 4 nih adik-adik, masuk ke dalam segi 3 atau segi 4 ya. Ya, ini masuk ke dalam segitiga. Berikutnya gambar nomor 5 itu termasuk dalam segi 4. Tugas untuk adik-adik nomor 6 dan 7 ini termasuk segi 4 atau segitiga.